Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik mahasiswa Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang begitu besar. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan suatu munajat pada para sahabat, dan tentunya doa ataupun munajat ini mesti kita dawamkan dalam kehidupan kita. Yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Kata Rasulullah SAW memohon kepada Allah, ya Allah, hindarilah diriku dari tercabutnya nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Ini permintaan utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya nikmat sebagai fasilitas menuju akhirat kita, menuju surga yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, dibalut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, meminta kepada Allah agar Allah tidak mencabut nikmat kesehatan. Karena betapa banyak saat ini saudara-saudara kita yang jatuh sakit, terbaring di rumah sakit, tak mampu lagi melangkahkan kakinya menuju rumah Allah. Banyak kekhawatiran kita kalau kita sudah diberikan uzur pada fisik kita. Maka Rasulullah SAW menginginkan agar Allah tidak mencabut nikmat kesehatan ini. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ya Allah, hindarilah diriku dari amarahmu yang datang secara tiba-tiba. Apalagi yang ketiga ini yang sangat menakutkan kita. Saat-saat kita dalam keadaan terlena, terlalaikan oleh kehidupan kita, pernak-pernik kehidupan dunia. Lalu seandainya pada saat itu datang amarah Allah, bisa saja itu sebagai hukuman dari kelalaian kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hindarilah diriku dari segala murka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah ini adalah hamba-hamba yang tahu diri, yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kepada hari yang ketiga. Pembahasan utama kita judulnya adalah fikih sirah.
Namun pada kali ini kita akan mengisahkan tentang pentingnya sebuah untayan doa, ataupun bisa kita beri judul topik pada kali ini adalah dahsyatnya ungkapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang sahabat, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablahum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada 3 dari umat terdahulu yang melakukan perjalanan atau melakukan safar, hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhal, sampai membuat mereka atau terpaksa mereka untuk masuk ke dalam gua, sebuah gua. Fadakhalu, maka mereka masuk ke dalam gua itu. Pantaharat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba ada mengelinding sebuah batu besar yang pada akhirnya menutupi mulut dari gua itu. Faqalu, maka mereka semua mengatakan, innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang mampu menyelamatkan kalian dari batu yang besar ini kecuali kalian berdoa, bermunajat dengan bertawassul terhadap amalan-amalan soleh kalian. Maka hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, disinilah perintah untuk mereka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dari terkuncinya mulut gua itu, dari sakhra, dari batu yang besar. Qala rajulun minhum, maka berkatalah atau berdoalah salah seorang dari mereka, Allahumma kana li abawani saykhani kabira. Ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang telah berlanjut usianya. Kenapa seorang laki-laki ini memohon kepada Allah dengan untayan-untayan doa yang begitu panjang? Dia sampaikan pengabdiannya yang luar biasa kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Setiap petang ia mengambil susu sapi, lalu ia langsung yang memberikannya kepada kedua orang tuanya. Dan itu yang selalu dia inginkan. Sampai pada suatu hari dia sampaikan munajatnya di dalam goa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bagian atau berangkat dalam perjalanan safar ini dan akhirnya ia tertutup dari goa ini. Maka dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kunta fa'altu dzalika batigha'a wajhika. Ya Allah, andaikan apa yang aku lakukan itu adalah untuk mengharapkan wajah-Mu, fafaraj anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra, maka lepaskanlah kami dari himpitan batu besar ini. Lalu temannya yang lain memohon kepada Allah juga Subhanahu wa taala, Allahumma innahu kanat liyabnahu amin kanat ahabban nas ilaih. Kata dia, ya Allah, aku memiliki satu sepupu yang amat aku cintai. Di riwayat yang lain diungkapkan, kuntu uhibbuha ka'asadin ma yuhibbur rijalun nisa. Seperti aku mencintainya sebagaimana laki-laki mencintai perempuan. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi disebutkan di dalam hadis ini, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia mengungkapkan fa'aradatuha ala nafsiha, akan tetapi sepupu dari perempuannya ini menolaknya. Artinya cinta ditolak. Jangan sampai cinta ditolak, dukun bertindak. Ataupun sebaliknya, segala cara upaya dilakukan. Tapi di sini kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang laki-laki ini karena cintanya ditolak oleh sepupu perempuannya. Sampai kata beliau, hatta alammat biha sanatu minas sinin faja'athi, sampai pada ketika saat itu seorang sepupunya ini dihantui oleh musim paceklik yang himpitan yang luar biasa. Faja'atni, kemudian dia datang kepadaku, fa'ataituha isyrina wa mi'atan dinar, lalu aku mengisyaratkan kepadanya untuk dibayar dengan 120 dinar. Dinar itu adalah emas. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah yang kedua, permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rapatnya goa yang tertutup tadi. Dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan apa yang aku lakukan ini untuk mengharapkan wajahmu ya Allah, zalika batigha wajah fakhruj anna ma nahnu fihi, maka lepaskanlah kami dari beban yang melenggu kami. Begitu juga dengan doa seorang pemuda yang ketiga. Dia katakan dia pernah merekrut orang dari bisnisnya, dipekerjakannya, diberikan upah. Namun singkat kisah ini, hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena sempitnya waktu kita qabla zuhur ini. Lalu dia ceritakan semua gaji upah dari karyawannya ia bayarkan kecuali hanya satu orang. Maka dari upah yang tersisa itu ia kembangkan menjadi, berkembanglah beberapa ekor kambing, sapi, segala macam. Pada suatu ketika orang tersebut ia mendatangi seorang laki-laki yang memiliki usaha itu, meminta bagian upahnya, maka diberikan semuanya. Lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta fa'altu zalika bitigha wajhika fakhruj anna ma nahnu fi. Lalu ia mengungkapkan, andaikan apa yang aku lakukan ini ya Allah untuk mengharapkan wajahmu, maka keluarkanlah kami dari apa-apa yang menyempitkan kami, atau lepaskanlah kami dari apa-apa yang telah membebani kami. Maka atas izin Allah, batu itu pun mulai terbuka sampai mereka keluar dengan selamat. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini bentuk dari munajat yang luar biasa? Maka Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya kaum muslim. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ketika kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Hunafa dalam tafsir At-Taisir diungkapkan itu maknanya adalah condong kepada tauhid, artinya yang lurus. Ketika seseorang dalam hidup ini betul-betul mengabdi kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ikhlas dalam beragama, mukhlishina lahuddin hunafa, betul-betul pengabdian itu berdasarkan kepada tauhid la ilaha illallah. Lalu ia menegakkan, mendirikan salat, karena makna salat itu juga adalah doa. Betapa banyak dalam ibadah salat itu permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, selagi ada kesempatan kita untuk bermunajat kepada Allah, tampakkan dalam hidup ini tekad kuat kita bahwa kita butuh dengan Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Karena banyak saat ini di akhir zaman seakan-akan ia tidak mementingkan doa ini. Dari usaha kesuksesan, dari kesuksesan yang pernah ia raih adalah hasil dari usahanya, bukanlah pengaruh dari doa ya.
yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Rabbnya, ini akan lahir rasa sombong. Maka hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah hal yang mesti harus kita lakukan setiap saat. Bahkan dahulu ada dikisahkan oleh para ulama, ketika ada seorang sahabat yang sedang asik berbicara dengan sahabat yang lain, lalu ia mendapatkan informasi bahwa garam di rumahnya sudah habis. Dari penyampaian itu, maka dia memohon kepada Allah sebelum ia pergi ke pasar, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk mendapatkan garam, karena istri hamba kehabisan garam ketika hendak memasak di rumah. Ini kan luar biasa ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dawamkan doa ini, maka ia akan mampu merubah takdir. Karena ada qada dan qadar, ada ketetapan Allah, ada keputusan Allah. Walaupun ada ketetapan Allah, namun ketika doa ini selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan kepada Allah, andaikan di hari itu kita jatuh sakit, mungkin persentase sakitnya itu yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keputusan Allah kepada hamba. Ataupun andaikan kita terjadinya musibah kecelakaan, mungkin mobil kita hancur tapi fisik kita tetap berada pada kondisi yang diinginkan oleh kita dalam keadaan selamat. Maka di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian, dan Allah tidak melihat dari wajah kalian, cantik rupanya ataupun gagahnya kita, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita ataupun isi dari hati kita dan juga amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan di pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami menyampaikan dan kita semuanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.